Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Saya dari klaster IB. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Jadi di sini saya membuat proyek yang namanya ERP atau pengembangan sistem Enterprise Resource Planning untuk integrasi data perusahaan. Adapun latar belakang dari proyek ini dan tujuannya. Jadi untuk latar belakang ini dibuat karena pertama masih banyak beberapa perusahaan yang menggunakan sistem yang terpisah di setiap departemennya. Kayaknya misalnya pada bagian keuangan dia memiliki aplikasi sendiri, terus pada misalkan pada bagian penyimpan atau gudang dia menggunakan sistem berbeda. Dan misalkan pada bagian penjualan juga biasanya pakai aplikasi atau sistem yang beda. Jadi kondisi ini dia sering menyebabkan terjadinya duplikasi atau tidak kesinkronan informasi antar departemen. Misalkan sebagai contohnya data penjualan di bagian sales kadang itu dia nggak langsung terupdate pada bagian interface atau gudangnya. Jadi perusahaan bisa mengalami kesalahan atau data stok. Jadi karena data ini nggak terintegrasi secara real time, manajemen ini sulit untuk melakukan monitoring operasional perusahaan secara menyeluruh. Jadi masalah lain yang muncul juga adalah proses pengolahan data. Jadi lebih lama karena setiap bagian harus melakukan input secara terpisah. Jadi hal ini dapat meningkatkan resiko kayak misalkan human error atau kesalahan pencatatan data. Jadi pengambilan keputusan perusahaan jadi kurang optimal karena informasi yang diterima itu dia nggak selalu akurat dan nggak terbaru. Jadi tujuan dibuatnya ERP kebutuhan sebuah sistem yang mampu mengintegrasi seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari input sistem keuangan atau gudang atau proses penjualan. Jadi sistem ERP ini dia memungkinkan seluruh departemen perusahaannya ini saling terhubung dan menggunakan data yang sama secara real time. Jadi proses operasionalnya dia lebih efisien. Untuk tujuan proyek sendiri di sini ada beberapa bagian, ada 1 2 3 4 5. Yang pertama, menyediakan data perusahaan yang lebih akurat. Jadi untuk bagian ini dia dapat membantu si manajemen proyek ini dalam pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, akurat. Kemudian untuk proyek ini juga tujuannya meningkatkan efisiensi operasional, operasional. Terus ada koordinasi kesalahan pencatatan data. Jadi untuk mempermudah koordinasi antar departemen, karena kan semua bagian perusahaan ini dapat mengakses informasi yang sama sesuai hak akses masing-masing. Jadi untuk tujuan berikutnya ada mengurangi kesalahan pencatatan data yang misalkan terjadi akibat penggunaan sistem yang terpisah-pisah. Jadi dengan adanya database terpusat, datanya jadi lebih konsisten, aman, dan tentunya mudah dikelola. Lanjut, di sini ada pemahaman konsep manajemen proyek. Ada pengertian proyek, penerapan pada proyek ERP. Jadi kan proyek ini merupakan suatu usaha yang sifatnya itu sementara. Kenapa sifatnya sementara? Karena dia memiliki batas tertentu, misalkan memiliki batas dari awal mulai sampai dengan selesai yang direncanakan. Selain juga di sini untuk setiap proyek
dia memiliki tujuan yang jelas. Ada biaya atau cost sumber daya dalam proses pengerjaannya. Itu biaya. Kalau dalam proyek ERP yang saya buat ini, tujuan utamanya dia membangun sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem atau satu platform yang terpusat. Ini proyeknya tentu saja melibatkan yang namanya stakeholder, seperti misalnya contoh stakeholder kayak manajemen perusahaan atau project manager, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Untuk manajemen proyek sendiri ada beberapa konsep penting ya. Ada scope, ada time, ada cost. Tujuan dari ketiga ini supaya si proyek ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pertama di sini ada scope. Ada scope atau yang dimaksud juga kalau dalam proyek itu ruang lingkup si proyeknya. Kalau dalam si ERP yang saya buat ini, scope ini biasanya dia meliputi pengembangan beberapa modul, kayak misalkan modul finance, ada HR inventory, nanti akan saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Kemudian untuk bagian kedua ada timeline atau waktu pengerjaan. Jadi kalau untuk proyek ini pengerjaan sistemnya dia berdasarkan timeline. Ya, timeline ini dia nanti disusun sesuai kebutuhan, perancangan sistemnya seperti apa, pengembangan, kemudian nanti ada yang namanya testing sampai dengan implementasi si sistemnya ini. Itu baru beberapa gambarannya. Jadi untuk timeline dalam manajemen proyek ini dia membantu proses monitoring agar si proyek ini selesai tepat waktu. Selanjutnya ada cost. Cost ini biaya, jadi biaya untuk proyek pembuatan ERP. Biasanya kalau di bagian cost ini biayanya untuk kebutuhan resource proyek, seperti misalkan kalau dalam sistem itu kan namanya ada server, nah itu bisa biaya untuk servernya atau ada penyimpanan atau database. Untuk costnya juga bisa berupa kayak pengembangan sistem atau kebutuhan operasional dalam proyek lainnya lah. Untuk bagian cost sendiri penting karena agar si proyek ini tentu saja berjalan lebih efisien dan nggak melebihi anggaran yang ada. Pasti penting ya. Selanjutnya ada bagian scope proyek. Scope proyek tadi yang saya jelaskan pada selanjutnya, yaitu ruang lingkup proyek pada sistem si ERP ini. Scope sendiri dia batasan yang menentukan apa yang termasuk dan nggak termasuk dalam sebuah proyek. Kenapa penting dalam sebuah proyek adanya scope ini? Karena si scope ini dia ibaratnya jadi acuan agar si proyek ini tetap terarah sesuai dengan tujuan awalnya apa, tujuan yang sudah ditentukan. Dengan adanya si scope ini atau scope yang jelas, jadi tim proyeknya dia mengetahui pekerjaannya apa saja yang harus dikerjakan, dan si timnya ini bisa menghindari pekerjaan yang di luar dengan perencanaan. Jadi tujuannya supaya terencana. Ini ada tujuan utamanya ada menghindari pekerjaan yang tidak perlu, menjaga proyek tetap fokus ke tujuannya, kemudian mencegah keterlambatan dan pembengkakan biaya. Oke, di sini ada in dan out, ada yang termasuk ke dalam ruang proyeknya. Misalkan di sini ada modul finance. Modul finance ini untuk dia pengelola keuangan,
Ini ada perusahaan, ada modul HR dia untuk pengelolaan data karyawannya. Ini ada modul inventory untuk pengelolaan stok barangnya. Misalkan ada procurement dia untuk proses pembelian barang. Dan yang ke selanjutnya modul sales. Kalau untuk modul sales sendiri dia untuk pengelolaan penjualan. Kemudian untuk dashboard laporan dia sebagai monitoring dari keseluruhan ini. Ibaratnya kayak monitoring data perusahaan secara detailnya lah. Dan untuk yang tidak out scope atau yang di luar lingkungan proyek ada 3 ya. Saya kasih contohnya di sini. Ada namanya sistem marketplace, ada payment gateway dan sistem e-commerce. Ini mereka nggak termasuk dalam proyek si ERP ini, karena fokus utama si proyek ini adalah pengembangan si sistem atau apa tadi istilahnya, sistem atau aplikasi lah pokoknya. Jadi kalau adanya skop ini, skop yang jelas, jadi untuk proses pengembangan sistem ERP dapat berjalan terstruktur dan lebih mudah dikontrol. Oke, kita lanjut. Di sini ada stakeholder. Kok hilang? Harusnya ada. Oke, di sini untuk stakeholder ada beberapa bagian, ada perannya. Di sini bisa terlihat. Ini hilang. Untuk stakeholder sendiri dalam proyek ini nih orang atau pihak yang terlibat atau dia memiliki pengaruh terhadap jalannya proyek. Stakeholder ini termasuk ke bagian yang sangat penting, karena si stakeholder ini dia nentuin keberhasilan proyeknya. Dia bisa nentuin misalkan sistem yang dibuat apa. Sini untuk bagian stakeholder pertama yang ada di ERP yaitu top management atau manajemen perusahaan. Jadi untuk top manajemen perusahaan ini dia perannya pengambilan keputusan. Biasanya untuk manajer proyek ini dia nyediain biayanya juga atau anggarannya. Terus dia nyediain sumber daya yang dibutuhkan itu apa. Selanjutnya ada project manager. Nah, untuk project manager sendiri itu tugasnya dia mengelola proyek. Jadi mengelola jalannya suatu proyek dari awal sampai akhir. Jadi untuk project manajernya ini dia biasanya menyusun perencanaan proyek. Dia tadi kayak mengatur timeline pengerjaan. Dia bisa membagi tugas antar tim itu apa aja. Kemudian bisa juga dia mengatur atau memonitoring proyeknya sampai mana. Dia juga biasanya dia memastikan si proyek ini berjalan sesuai skop sama tadi yang ada di halaman pertama, skop, tim, cost, biayanya juga ada. Selanjutnya ada tim developer pengembangan sistem. Jadi dia untuk pengembangan sistemnya, dia kayak yang membuat kode-kodenya atau programmernya lah istilahnya. Dia nanti bakal merancang keseluruhan sistem yang kita buat di ERP-nya. Kemudian ada vendor ERP. Nah, kalau untuk vendor ERP dia pihak yang memberikan dukungan teknis terhadap sistem yang digunakan. Nah, si vendor ini juga dia bisa ngebantu kayak proses implementasi sistemnya atau
konfigurasi sistemnya sama aja kayak tim developer ini, mereka kerjasama. Kemudian ada yang namanya administrator pengelolaan sistem. Kalau misalkan sistemnya dia berhasil diimplementasikan, si administrator ini dia tanggung jawabnya kayak misalkan pengaturan administrator itu pengaturan kayak hak akses gitu. Kayak misalkan dia bisa bedain admin kayak user biasa gitu. Bisa juga kalau administrasi dia ngelola keamanannya. Biasanya kan tiap sistem itu kan bagiannya beda-beda, ada bagian misalkan bagian keuangan, bagian penjualan, nanti dia yang mengatur bagian itu si siapa namanya, misalkan si karyawan ini ngelola bagian mana, nanti dia nentuin. Selanjutnya ada end user. End user di sini pengguna sistemnya, kayak misalkan karyawannya lah. Kalau untuk end user bisa karyawan itu dia yang ada di aktivitas operasional yang tadi saya sebutin, kayak misalkan karyawan bagian keuangannya atau bagian penjualan atau apapun itu. Lanjut, tadi kan ada stakeholder. Di sini saya jelaskan untuk baru gambaran ya, flowchart cara kerja sistemnya. Jadi untuk flowchart ini dia gambaran mulai dari awal sistem, dia awal dari masuk sistem sampai dengan menampilkan dashboard. Mana tadi? Coba oke, menampilkan dashboard benar ya. Ini ada tahap pertama, start, itu ketika kita mau atau buka aplikasinya, login ke sistem si ERP-nya ini. Biasanya login ini pakai akun yang udah diberikan sama administrator tadi yang udah saya jelaskan. Terus kalau tahap ini nih, sistem ini dia biasanya melakukan yang namanya autentifikasi untuk memastikan si pengguna atau end usernya ini memiliki hak akses yang sesuai. Misalkan karyawan keuangan masuk ke bagian karyawan keuangan, terus karyawan penjualan masuk ke bagian penjualan, misalkan begitu. Kalau berhasil login, kursornya ini login, nanti si user ini dia pilih modul ERP-nya, modul yang misalkan yang mau digunakan. Nah, kayak tadi ada modul, ada di slide sebelumnya ada modul finance, HR, inventory atau sales ya. Dan untuk setiap modul dia fungsinya beda-beda, jadi dia suruh milih login ini. Kemudian ada input data transaksi, contohnya kayak misalkan ini dia memasukkan data penjualan atau data stok barang atau data karyawan lah. Nanti data yang dimasukkan nantinya dia akan digunakan oleh si sistem ini untuk mengolah informasi perusahaan. Kemudian ada selanjutnya kursornya ada sistem, maksud tadi udah transaksi, terus data. Kalau pada tahap ini nanti si sistem ini dia tentunya mengeluarkan data, kemudian dimasukkan sesuai dengan proses yang berjalan di perusahaan. Nanti pada bagian ini sistemnya dia bakal melakukan validasi agar si informasi yang dihasilkan ini lebih akurat, dia divalidasi. Ini ada data yang tersimpan di database. Kalau udah melalui pilih modul, input data, kemudian sistem proses data, nantinya disimpan ke database. Jadi untuk database ini dia lebih mungkin semua departemen, mulai dari sales, dari finance, dia bisa menggunakan data yang sama secara real time. Jadi dia bisa mengurangi resiko apa tadi yang sebelumnya dijelaskan pada slide sebelumnya.
kayak misalkan duplikasi data atau nggak sinkronnya data atau nggak akurat. Dan sistem mengintegrasi data habis disimpan, kemudian sistem ini akan mengintegrasikan data itu untuk data antar modul ya, kayak misalkan contohnya data sales atau data penjualan, dia masuk ke modul sales dan nanti fungsinya dia ini langsung mempengaruhi data stok atau modul inventory. Terus dia pengaruh juga kalau udah ke inventory dia kemana ya, ke inventory, ke keuangan terus ke modul finance. Jadi untuk proses integrasi yang terakhir dia jadi salah satu pertemuan dalam sistem ERP. Sistem saya lebih ini ya, utamakan ini. Kemudian tahap terakhir sistem dashboard, menampilkan apa dashboard. Dia nanti menampilkan seluruh proses laporannya. Kita bisa melihat laporannya apa saja. Jadi untuk bagian dashboard nanti dia bisa bantu si perusahaan ini melakukan yang namanya monitoring lah atau operasionalnya. Oke, selanjutnya ada WBS-nya, work breakdown struktur. Nah, untuk WBS ini dia metode atau alat yang digunakan untuk membagi beberapa pekerjaan proyek, misalkan dari mulai analisis kebutuhannya apa saja, kemudian perencanaan sistemnya yang dilakukan oleh stakeholder tadi, kemudian desain database-nya, pengambilan keputusannya, terus testing sistemnya di apa aja, kemudian implementasi mulai dari persiapan sampai dengan build, kemudian maintenance-nya untuk monitoring sistem, perbaikan dan pembaruan backup data, support penggunaan untuk bagian WBS yang memecah ke beberapa bagian filenya. Pengembangan sistem kayak tadi, pengembangan sistem yang finance fair inventory dilakukan oleh developer. Kemudian oke, kita lanjut aja lah. Ini tahap timeline ini jadwal pengerjaan ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi timeline ini dalam manajemen proyek dia mengatur si waktu pengerjaan atau urutannya, kayak beberapa tahapnya ini diatur, kayak pada proses bagian analisis kebutuhan, pengembangan sistem, perancangan sistem, kemudian pengembangan modul, testing sistem, implementasi, evaluasi. Analisis kebutuhan pada tahap ini kayak misalkan melakukan identifikasi sistemnya, pengumpulan informasi mengenai proses si perusahaannya supaya nanti si sistemnya ini sesuai ya dengan kebutuhan penggunanya, dan perancangannya, kayak perancangannya alur sistemnya apa, kayak yang disebut di flow chart tadi. Kemudian ada kayak desain si untuk ERP-nya ini apa, kemudian untuk database ya untuk perancangan sistemnya misalnya. Nah, dan sistemnya apa aja ini sudah dijelaskan ya pada WBS. Kemudian ada pengembangan modul. Kalau untuk tahap ini biasa kayak dibuat fitur-fitur di ERP kayak tadi misalkan modul finance, HR, inventory, sama apa tadi ya, penjualan sales. Setelah itu dilakukan yang namanya testing system. Nah, kalau untuk testing system ini dia untuk memastikan si seluruh fitur ini berjalan dengan baik. Nah, kayak testing ini kayak uji cobanya lah, sistemnya ini berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sesuai perencanaan. Dan implementasi, tes kemudian kalau udah dites semua kemudian dicoba ya implementasi penerapan si ERP ini ke perusahaannya. Implementasi biasanya dia uji coba oleh
end usernya. Dan tahapan evaluasi ini kayak sama aja kesimpulan atau monitoring penilaian terhadap si sistem ini. Jadi kalau adanya timeline ini untuk keseluruhan cakupan, jadi sistemnya ini kayak lebih terarah, sesuai waktu atau terjadwal, kayaknya lebih enak dikontrol. Lanjut, tools proyek, kok hilang ya gambarnya. Nah, ini tools untuk bagian tools proyek. Tools proyek ini bagian pentingnya dalam pengembangan sistem. Dia pakai toolsnya itu apa aja. Dia ngebantu proses pengembangan si sistem ERP-nya tadi. Sini pakai FCS tentu saja untuk menaruh kode ya, codingannya pakai FCS untuk kayak pengembangan sistemnya. Kemudian untuk selanjutnya ada PostgreSQL, dia sebagai database. Nanti fungsinya dia nyimpen seluruh data perusahaan. Terus ada GitHub, ini untuk kayak pengelolaan versi source-nya. Dia bisa nyimpen atau mengelola perubahan data, bisa pembaharuan, dia terlacak di GitHub. Ini ada yang namanya di sini pakai Trello untuk mengatur pembagian tugas. Trello ini manajemen tugas. Misalkan tugasnya itu kayak monitoring proses pekerjaan. Nah, dia ini memastikan si proyek ini berjalan sesuai dengan timeline. Ada Figma. Nah, kalau Figma ini desain sistemnya, desain user interface-nya. Si ERP ini desainnya mau kayak mana, ini pakai Figma. Pembuatan desainnya, desain tampilan. Dan ada Zoom. Kalau Zoom ini tentu saja buat koordinasi antar tim ya, tim proyek. Bagian evaluasi juga bisa lewat Zoom. Komunikasi juga lewat Zoom. Koordinasi, komunikasi lewat Zoom. Selanjutnya, hasil dan manfaat sistem ini. Untuk ERP ini kan dia tadi basisnya web, dia yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem. Jadi dia memungkinkan si perusahaan ini dapat saling terhubung menggunakan data yang sama secara real time. Untuk penggunaan database, kalau ada database, jadi seluruh data perusahaan kayak misalkan keuangan, inventory atau sales, dia disimpan, dikelola dalam satu pusat, jadi lebih efisien dan konsisten. Kemudian dashboard ada dashboard laporan secara real time, jadi dia ngebantu si manajemen perusahaan dalam memantau si kondisi operasionalnya. Dia lebih bisa lihat informasi perusahaannya. Berikutnya ada dashboard dan integrasi antar departemen. Jadi harapannya sistem ini dapat melakukan integrasi antar departemen. Jadi kayak misalkan contohnya data sales atau data penjualan, dia dapat langsung dengan terhubung ke data inventory, kemudian terhubung lagi ke data laporan keuangan, kemudian proses bisnis perusahaan. Jadi dia ini proses jadi lebih kayak terkoordinasi lah, itulah. Adapun ada beberapa manfaat, ada 4: efisien, mengurangi, mempermudah, mendukung. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kenapa? Karena kalau proses kerjanya lebih, manfaatnya biar prosesnya lebih
proses kerjanya lebih cepat dan terintegrasi. Jadi diharapkan sistem ini dia ngurangin kesalahan data yang biasanya terjadi akibat penggunaan sistem yang terpisah-pisah. Ada mempermudah monitoring operasional. Jadi kan tadi udah dijelasin sudah berkali-kali, untuk monitoring operasional perusahaan dia biasanya lewat laporan kayak dashboard yang terjadi secara real time untuk monitoringnya, dan mendukung pengambilan keputusan tentunya. Selanjutnya ini kesimpulan. Berdasarkan proyek yang telah dibuat dapat disebut bahwa sistem ERP mampu membantu perusahaan dalam integrasi. Ini sebenarnya baru implementasi ya. Kayak gambarannya ini untuk mengatasi permasalahan seperti data yang terpisah antar departemen, duplikasi data, dan ketambahan informasi dalam proses perusahaan. Melalui penerapan ERP jadi proses pengembangan sistem dapat berjalan lebih terstruktur dari kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan testing, hingga implementasi. Pengurangan skop, waktu, stakeholder, dan penggunaan tools proyek juga membantu proyek berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Referensi, framework, dan AI untuk tanya jawab dan bahan diskusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mata kuliah manajemen proyek TI. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.